billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. UJN TV. Oke. UJN TV. Oke. UJN TV. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrufus su'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana wa syarrafna bihifdihi wa tilawatihi wa ta'abbudana bitajwidihi wa tahririhi wa ja'ala dzalika min a'dhami ibadatihi. Fatuba liman arada an kulli syagili yashghiluhu an tadbirihi wa dirasatihi ma'ari ayati adabihi lidh-dhahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil qur'ana tartila. Wa qala ta'ala walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di sore ini dalam kajian tajwid ya. Dan tidak lupa untuk seluruh pemirsa UJN TV yang selalu setia menemani kami semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dibukakan pintu milik rezeki kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sore ini setelah kita melaksanakan berjamaah sholat asar ya. Bertemu lagi sore ini saya ikut berbagi lagi dalam menjelaskan kajian tajwid. Insya Allah sore ini saya akan menyampaikan bab pertama, yaitu pasal waqaf dan wasal ya. Apa itu waqaf, apa itu wasal, karena begitu pentingnya cara membaca Al-Quran. Ketika membaca, tahu bagaimana cara waqaf dan bagaimana cara wasal, bagaimana cara berhenti ketika bertemu dengan tanda waqaf atau di akhir ayat, dan bagaimana ketika menyambungkan, yaitu di wasal, ketika bertemu dengan waqaf yang boleh di situ disambungkan, atau di akhir ayat mau juga disambungkan karena boleh. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara waqaf dan cara wasal. Yang pertama saya akan menyampaikan, hadirin semuanya, cara yaitu waqaf. Waqaf menurut ulama ahli tajwid dikatakan dalam kitab Tuhfatul Atfal, qat'us sawti akhirul kalimati zamanan min ghairi tanaffusin, atau min ghairi tanaffus ya, kalau berhentikan begitu. Menurut para ulama, waqaf itu berhenti napas walaupun satu napas atau satu ambekan ya. Jadi berhenti suara atau napas di ujung tempat berhenti itu walaupun hanya satu napas, itu yang namanya waqaf ya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu ayat pertama
berhenti, melanjutkan di ayat kedua, ya, berhenti lagi, dan selanjutnya sampai ayat yang ketujuh. Ya. Jadi di suratul Fatihah itu setiap ayat berhenti, temu lagi ayat kedua, berhenti, walaupun satu ambekan atau satu napas. Qat'us sauti akhirul kalimati zamanan min ghairi tanafus. Itu yang disebut waqaf. Yang kedua yaitu wasol. Begitu pentingnya wasol di dalam membaca Al-Qur'an, sehingga tahu kaidah wasol. Bagaimana cara menyambungkan dari kalimat yang kita baca ke kalimat selanjutnya, atau dari ayat pertama ke ayat selanjutnya, ke ayat berikutnya, untuk menyambungkan harokatnya. Karena kalau tidak mengetahui kaidah wasal, maka ketika mewasalkan atau menyambungkan ayat pertama ke ayat berikutnya, khawatir harokat yang di akhir ayat itu tidak dibaca. Bagaimana menurut para ulama ahli tajwid, wasol itu waslus sauti akhirul kalimati ala ma ba'daha. Ya, jadi apa? Waslus sauti akhirul kalimati ala ma ba'daha. Wasol itu menyambungkan suara di akhir kalimat yang kita itu biasa berhenti, terus mau diwasolkan, maka harokat dan napas suara itu tidak boleh putus. Jadi suaranya tidak boleh putus, disambungkan. Coba bagaimana? Contoh di suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya ke ayat berikutnya, ayat berikutnya, ke ayat berikutnya disambungkan, tapi harokat yang di akhir ayat itu disambungkan ke kalimat berikutnya atau ke ayat berikutnya. Jadi sekali lagi contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdu. Lapad fi-nya itu dilapad Bismillahirrahmanirrahim, hamdu. Ya, itu yang disebut wasal. Begitupun ketika ada tanda waqaf, tadinya mau berhenti, berarti napasnya juga berhenti. Kalau mau disambungkan, saya akan mempraktekkan bagaimana cara mewaqaf baca suratul Fatihah, ya, yang selama ini masih ada juga yang membaca masuk golongannya itu la wasla la waqfa. Wasol bukan dan waqaf bukan di dalam membaca suratul Fatihah. Ya. Sore ini saya akan menyampaikan yaitu pembahasan cara membaca suratul Fatihah yang diwaqaf semuanya, ya. Jadi ayatan. Jadi membaca Fatihah dengan diwaqaf atau berhenti setiap ayat, ya. Karena itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Para ulama menjelaskan, ya, membaca suratul Fatihah boleh waqful jam'i, ya, diwakafkan semuanya, ya, dari ta'awudz, basmalah sampai akhir ayat suratul Fatihah, ya. Dari ta'awudz umpamanya di luar sholat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini cara membaca yang disebut waqful jami' atau waqful jam'i. Berhenti atau wakaf setiap ayat. Ayat pertama berhenti, disambungkan lagi. Ayat kedua berhenti, disambungkan lagi sampai ayat ketiga berhenti, dan terus sampai ayat ketujuh berhenti. Ini ayatan. Ini yang dilakukan atau dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ayat berhenti. Nah, jadi kehati-hatian membaca suratul Fatihah. Tapi sore ini saya belum membahas kajian tajwidnya, baru menyampaikan bahwa boleh membaca suratul Fatihah, ya, bahkan utamanya, afdolnya membaca suratul Fatihah itu adalah ayatan atau dibaca Al-Quran 30 juz pun ayatan. Setiap ayat berhenti itu keutamaan di dalam membaca Al-Quranul Karim, terutama di suratul Fatihah ketika melaksanakan sholat wajib atau sunnah berjamaah atau sholat sendiri, maka ayatan. Ya, wallahu alam, sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Usi nafsi wa yakum bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.